Oke, baik. Sambil menunggu satu orang lagi, kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Baiklah, di sini dari kelompok 5 akan membuka sesi tanya jawab. Silahkan dari masing-masing kelompok menyiapkan 2 pertanyaannya. Baik, bila sudah silahkan sebutkan nama, NIM, dan dari kelompok berapa, serta sebutkan pertanyaannya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Handayani dengan NIM A1C3-18057, perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, uraikan pendapat kelompok kalian tentang pentingnya sarana prasarana bagi pendidik, peserta didik, lembaga, dan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Faradila. Silahkan dari kelompok 1, ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini perkenalkan nama saya Sinta Layani, ingin bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaannya, apa pendapat saudara mengenai lembaga yang belum memenuhi 8 standar pendidikan nasional, khususnya dalam hal sarana dan prasarana sekolah? Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari kelompok berapa, Kak? Dari kelompok 1. Baik, selanjutnya beralih ke kelompok 2, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Yansi Diana, NIM A1C3-18070. Di sini saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Coba jelaskan mengenai tujuan dari pendidikan nasional. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya jaringannya masih terkendala. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita tunda terlebih dahulu. Kita sambung ke kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Perkenalkan, saya akan bertanya. Jelas. Oke, kelompok 3 silahkan. Oke, baik. Perkenalkan, saya Putri Ramadhani dengan NIM A1C3-18036. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, kenapa pengelolaan sarana dan prasarana itu penting? Terima kasih. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan lagi dari kelompok 3, silahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Ella Juli Asuti dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa itu standar sarana dan prasarana? Terima kasih. Baiklah. Sekarang lanjut ke kelompok 4. Silahkan, kelompok 4. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizky Purnama Wirajada, NIM A1C3-18047 dari kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji.
yang mana tadi dijelaskan mengenai kebutuhan-kebutuhan ataupun prasarana pendidikan. Nah, bagaimana yang ingin saya tanyakan, bagaimana tahapan-tahapan untuk bisa memenuhi proses kebutuhan, bagaimana tahapan-tahapan untuk mengadakan rancangan kebutuhan untuk alat-alat pembelajaran. Itu poinnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, satu pertanyaan lagi dari kelompok 4. Baiklah, perkenalkan saya Siska Agustin dengan NIM A1C3181043 dari kelompok 4. Pertanyaannya, apakah ada alternatif lain dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan? Terima kasih. Oke. Lanjut ke kelompok selanjutnya, kelompok 6. Silahkan dari kelompok 6. Baiklah, saya Fikri Ardiansa dari kelompok 6. Saya akan bertanya, bagaimana standar fasilitas pendidikan pada jenjang sekolah dasar? Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, satu pertanyaan lagi dari kelompok 6. Baiklah, saya di Aningrum, NIM A1C318048. Saya ingin bertanya, apakah ada tujuan khusus dari tujuan administrasi sarana prasarana pendidikan? Terima kasih. Baiklah, langsung yang terakhir ke kelompok 7, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Sandari, NIM A1C3181068 dari kelompok 7. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana standar fasilitas pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama? Terima kasih. Satu pertanyaan lagi dari kelompok 7, silahkan. Ada? Satu pertanyaan lagi dari kelompok 7. Kalau belum ada, kembali ke kelompok 2 tadi, silahkan yang mau bertanya. Satu pertanyaan lagi dari kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Messi tadi terkendala jaringan, apa boleh saya mewakilkan? Boleh, silakan. Pertanyaannya adalah, coba Anda jelaskan mengenai perbedaan sarana dengan prasarana. Terima kasih. Baik, Ya. ini kelompok 7, satu pertanyaan lagi. Baiklah, perkenalkan nama saya Sayuyuni. Di sini saya ingin dari kelompok 7. Saya ingin menanyakan, apakah ada standar fasilitas pendidikan pada jenjang sekolah dasar luar biasa atau SDLB, sekolah menengah pertama luar biasa, SMP, LB, dan sekolah menengah atas? Terima kasih. Oke, semua pertanyaan dari masing-masing kelompok sudah terkumpul. Dari anggota kelompok 5, silakan yang ingin menjawab apabila sudah mendapatkan jawabannya. Iya, silakan. Saya Uci Patona, perwakilan dari kelompok 5, INESI, yang dijelaskan oleh Nadia tadi, yaitu pertanyaannya apa perbedaan sarana dan prasarana. Jadi, pendidikan
Mohon maaf, mungkin terkendala jaringan salah satu anggota dari kelompok kami. Mungkin saya jawab terlebih dahulu. Itu pertanyaan dari kelompok 1 dari Saudari Faradila. Uraikan pendapat saudara tentang pentingnya sarana prasarana bagi pendidik, peserta didik, lembaga, dan masyarakat ya. Baik, saya akan menjawab. Bagi pendidik, sarana dan prasarana itu berperan penting dalam membantu penyampaian materi, pembelajaran, peserta didik, karena dengan adanya fasilitas yang memadai, yang memenuhi dengan standar sarana dan prasarana, maka dapat memudahkan seorang pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran dan tanggung jawabnya. Kemudian, bagi peserta didik, sarana dan prasarana itu menjadi penunjang untuk mengembangkan bakat yang mereka miliki. Misalnya, dengan adanya internet, sekolah peserta didik itu bisa memperoleh suatu informasi secara cepat dan mudah dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian bagi lembaga, sarana dan prasarana menjadi salah satu bagian yang paling penting, di mana keberadaannya pada konsumen bahwa lembaganya adalah lembaga bermutu. Kemudian bagi masyarakat, keberadaan satu sarana dan prasarana dijadikan sebagai tolak ukur terhadap mutu di dalam suatu sistem kependidikan. Bagaimana Faradila? Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Sinta. Itu tentang apa pendapat saudara mengenai lembaga yang belum memenuhi 8 standar pendidikan nasional, khususnya dalam hal sarana dan prasarana. Standar dari sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tatanan ruang belajar, tempat olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, lab bengkel, kerja, tempat bermain, tempat rekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Menurut saya, bila suatu lembaga pendidikan belum memenuhi 8 standar pendidikan nasional, khususnya dalam hal sarana dan prasarananya, seperti yang disebutkan, maka lembaga tersebut belum bisa disebut sebagai lembaga pendidikan yang bermutu. Karena untuk mencapai tujuan pendidikan itu, pendidikan dalam suatu lembaga itu harus mempunyai mutu yang tinggi, yang difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang mendukung. Bagaimana, Kak? Baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia, dari kelompok 2. Apa tujuan dari pendidikan nasional ya? Tujuan dari pendidikan nasional itu adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadikan peserta didik manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Bagaimana Nadia? Sudah cukup jelas, terima kasih. Sama. Selanjutnya, silakan dari anggota kelompok yang lain, dari kelompok 5 yang lain yang akan menjawab pertanyaan. Baiklah, di sini saya Eva Asnita, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky, yaitu dari kelompok 4, yaitu bagaimana tahap-tahap dalam mengadakan perencanaan kebutuhan alat pembelajaran, yaitu tahap-tahap mengadakan perencanaan kebutuhan alat pelajaran, yaitu 1. Mengadakan analisis tahap materi, pelajaran mana yang membutuhkan alat atau media dalam penyampaiannya. Dari analisis materi ini dapat didaftar alat-alat atau media apa yang dibutuhkan. Ini dilakukan oleh dosen, pengampu atau guru bersangkutan. Kedua, apabila kebutuhan yang diajukan ternyata melalui kemampuan daya beli,
atau daya pembuatan, harus diadakan seleksi menurut skala prioritas terhadap alat-alat mendesak pengadaannya. Kebutuhan yang lain dapat dipenuhi pada kesempatan yang lain. Tiga, mengadakan inventarisasi terhadap alat atau media yang telah ada. Alat yang sudah ada perlu dilihat kembali, lalu mengadakan reinventarisasi. Alat yang perlu diperbaiki atau diubah-ubah disendirikan untuk diserahkan kepada orang yang dapat memperbaiki. Keempat, mengadakan seleksi terhadap alat pelajaran atau media yang masih dapat dimanfaatkan, baik dengan restorasi atau modifikasi maupun tidak. Kelima, mencari dana atau bila belum ada dana. Kegiatan tahap ini adalah mengadakan perencanaan tentang bagaimana cara memperoleh dana baik dari dana rutin maupun non-rutin. 6. Menunjukkan seseorang atau pembelakangan untuk melaksanakan pengadaan alat. Penunjukan ini sebaiknya mengingat beberapa hal, yaitu keahlian, kelincahan, berkomunikasi, kejujuran, dan sebagainya, yang tidak hanya seseorang saja. Selanjutnya, saya akan menjawab dari pertanyaan Siska dari kelompok 4. Apa ada alternatif lain dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan? Yaitu beberapa alternatif cara pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan tersebut ada berapa, yaitu 1. Pembelian, 2. Pembuatan sendiri, 3. Penerimaan hibah atau bantuan, 4. Penyewaan, 5. Pinjaman, 6. Pendaur ulangan, 7. Penukaran, 8. Perbaikan atau rekondisi. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Fikri, yaitu dari kelompok 6. Bagaimana standar fasilitas pendidikan pada jenjang sekolah dasar? Standar sarana dan prasarana sekolah dasar atau madarasa, yaitu 1. SD atau MI memiliki minimal 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar. 2. SD atau MI dengan 6 rombongan belajar melayani maksimum 2.000 jiwa. 3. Pelayanan penduduk lebih dari 2.000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada. Dan bila rombongan belajar lebih dari 24, dilakukan pembangunan SD atau MI yang baru. 4. Satu desa atau kelurahan dilayani oleh minimum 1 SD atau MI. 5. Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1.000 jiwa dilayani oleh 1 SD atau MI dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, bagaimana dengan jawabannya? Baiklah, terima kasih untuk jawabannya. Oke, sama-sama. Baiklah, ini waktu Zoom-nya tinggal sedikit lagi. Apabila terkeluar, nanti silakan join lagi ke link yang sama. Baiklah, kita lanjutkan sesi tanya-jawabnya. Silakan dari anggota kelompok 5 yang ingin menjawab pertanyaannya. Dari Kak Nelly mungkin. Silakan Kak Nelly. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Jahanung, yang mana pertanyaannya itu adalah apakah ada tujuan khusus dan tujuan administrasi sarana pendidikan. Kalau untuk tujuan khusus sendiri, yaitu untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan sesama. Nah, tujuan dari upaya sarana dan prasarana yang berikutnya yaitu untuk mengupayakan sarana dan prasarana itu agar lebih tepat dan efisien, sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi yang siap pakai. Adapun prinsip dasar dalam melakukan tata kelola seperti yang dikutip dalam tim dosen Adven,
menggambarkan citra dan cita masyarakat seperti halnya yang dinyatakan dalam filsafat dan tujuan pendidikan. Kurang lebih seperti itu. Apakah bisa diterima saudari Diah? Sudah, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Oke, silakan yang mau menjawab pertanyaan lagi. Dari Uci Fatona, silakan. Oke, silakan Uci. Baik, apakah suara saya kedengaran? Baik, sudah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mesilopia dari kelompok 2, yaitu pertanyaannya adalah, apa perbedaan dari sarana dan prasarana? Sarana sendiri adalah semua fasilitas seperti peralatan, perlengkapan, bahan, dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien, seperti gedung, ruang kelas, dan lain sebagainya. Adapun prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran. Contohnya seperti halaman, kebun, atau taman sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Putri, perwakilan dari kelompok 3, yaitu pertanyaannya adalah, kenapa pengelolaan sarana dan prasarana itu penting? Karena sarana dan prasarana pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menciptakan suasana yang kondusif. Proses pendidikan itu tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan fasilitas dan infrastruktur yang baik, sehingga tujuan pendidikan bisa tercapai apa adanya dengan memperhatikan segala sesuatu yang mendukung keberhasilan tujuan pendidikan tersebut. Dari sekian banyak faktor penunjang keberhasilan tujuan pendidikan, keberhasilan dalam proses pembelajaran adalah salah satu yang faktor dominan, karena dalam proses pembelajaran itulah inisialisasi nilai dari warisan budaya dan norma terjadi secara langsung. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ella Juli Astuti, perwakilan dari kelompok 3, yang mana pertanyaannya yaitu apa itu standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Baiklah, bagaimana dengan jawaban yang sudah dipaparkan oleh Saudari Uci? Sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya, 2 pertanyaan terakhir dari kelompok 7 akan dijawab oleh Kak Nelly. Silahkan, Kak. Oke. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 7, yaitu Saudari Tiara Sandari, yang mana pertanyaannya adalah bagaimana standar fasilitas pendidikan pada jenjang SMP. Nah, untuk standar fasilitas pendidikan pada jenjang SMP ini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, untuk satu SMP atau MTS yang memiliki 3 rombongan belajar dengan maksimal 24 rombongan belajar, jadi minimalnya 3 dan maksimalnya itu 24. Nah, yang kedua, poin kedua, yaitu satu SMP ataupun MTS dengan minimal 3 rombongan belajar melayani maksimal 2.000 jiwa.
Nah, yang ketiga, untuk pelayanan atau pendidikan yang lebih dari 2.000 jiwa, maka dibutuhkannya penambahan sekolah baru atau SMP MTS baru. Nah, poin yang keempat yaitu satu kecamatan akan dilayani oleh minimal satu SMP yang mampu menampung semua lulusan SD yang ada di kecamatan tersebut. Nah, poin kelimanya yaitu satu kelompok pemukiman permanen dengan jarak yang jauh dari sekolah minimal yang memiliki penduduk lebih dari 1.000 jiwa, maka untuk peserta didiknya diizinkan yang melewati jarak tempuh 6 km tanpa melalui lintasan yang tidak berbahaya. Seperti itu, kurang lebih. Untuk Tiara, untuk saudari Tiara. Bagaimana? Makasih Kak atas jawabannya. Oke, nah selanjutnya itu pertanyaan dari kelompok 7 juga dari Sari Wahyuni ya. Nah, yaitu apakah ada standar fasilitas pendidikan pada jenjang sekolah dasar luar biasa, SMP menengah pertama luar biasa, dan SMA menengah atas luar biasa? Tentu saja ada, semua sekolah memiliki fasilitas standar dan standar sarana dan prasarana sendiri. Nah, untuk sekolah luar biasa ini, menurut lampiran dari Permen nomor 33 tahun 2008 yang disahkan pada tanggal 23 Juni 2008, standarnya yaitu yang pertama, untuk sekolah dasar luar biasa memiliki sarana dan prasarana yang dapat menampung atau melayani minimal 6 rombongan belajar dengan satu ataupun beberapa ketunaan. Nah, untuk SMP luar biasa yang memiliki sarana dan prasarananya untuk minimal 3 rombongan belajar peserta didik dengan satu atau beberapa ketunaan. Nah, untuk SMA sama seperti SMP, yaitu minimal 3 rombongan belajar. Dan yang poin keempat yaitu minimal 1 SD luar biasa dan SMP luar biasa disediakan di setiap kabupaten ataupun kota. Nah, pada suatu wilayah yang berpenduduknya lebih dari 250.000 jiwa, maka dibutuhkan penambahan rombongan belajar baru dan juga sarana dan prasarana untuk sekolahan yang baru. Nah, selanjutnya untuk SDLB, SMP LB, dan SMA LB untuk yang tunalaras dipisahkan dari sekolah agar memenuhi peraturan-peraturan yang lain. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana saudari Sari? Bagaimana, Sari? Oke, tampaknya beliau masih terkendala dengan jaringan. Baik, karena sudah terjawab semua pertanyaannya, kita anggap sesi tanya jawab dari kelompok 5 ini berakhir. Saya selaku moderator dari presentasi kelompok 5 mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sempat hadir dalam sesi ini. Kemudian saya juga sebagai perwakilan memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagi teman-teman yang ingin meninggalkan room, silahkan.